Hari ini nak, kalian kalau gak hati-hati nak, nanti kalian termasuk orang yang menghina agama kalian sendiri. Cerdas kalian jadi orang. Kalau agama kita dihina, jangan kita terima. Meskipun hati kita tak terima, kalau itu syariat Islam, kita harus tunduk dengan agama. Betul? Hatimu, pikiran, perasaanmu harus tunduk dengan agama ini. Innani minal muslimin. Aku tunduk dengan aturan Allah. Patuh dengan aturan Allah. Walaupun hatiku menjerit. Nggak apa-apa. Hati kita terluka untuk mematuhi ajaran Allah. Siapa mengorbankan keinginannya di dunia demi keinginan Allah, di akhirat semua kemauan dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini orang beriman. Orang beriman di dunia cuma sedikit. Cuma 1,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia. Yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 1,9 miliar dari 7,8 miliar. Lebih banyak yang kafir di dunia ini daripada yang beriman. Dan alhamdulillah dari 1,9 miliar kita salah satu orang yang beriman itu. Alhamdulillah. Dan tidak mudah itu. Hidayah itu Allah pilih. Kita nggak pernah berharap dulu lahir jadi orang Islam. Bapak ibu kita Islam, kita jadi Islam, alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang yang mendapatkan Islam ini berjuang. Ada yang diusir, disiksa, dibunuh untuk mendapatkan iman dan Islam ini. Hari ini orang tidak tahu harga iman, sehingga banyak yang murtad. Artis-artis sekarang sedang tenar-tenarnya ini murtad, tren murtad. Waktu Indonesia merdeka 1945, 75 tahun yang lalu, orang Islam itu 90% di Indonesia. Tapi 75 tahun kemudian, sensus terakhir orang Islam di Indonesia tinggal 88,2%. Artinya telah murtad 2,8% orang Islam dari Indonesia ini. Sedikit 2,8. Banyak itu 2,8 dari 267 juta. Hampir 10 juta orang Islam sudah murtad di Indonesia. Padahal presidennya 7 Islam semua. Tapi tidak jamin pemimpin kita, presiden kita orang Islam, iman tidak dijamin di Indonesia tetap abadi sampai hari kiamat pada diri rakyatnya. Spanyol itu dikuasai Islam, dinasti Khilafah Islamiyah, dinasti Moro, Ahmaro merah, dinasti Moro itu hampir 700 tahun. Spanyol itu dikuasai Islam, Khalifah Islam berkuasa di sana. Tapi begitu mereka terusir, kalah perang dengan Ratu Isabella, orang-orang Islam dimurtadkan, dibunuh, diusir. 3 tahun yang lalu terakhir saya ke Spanyol, saya tanya berapa orang Islam di Spanyol. Dari 42 juta rakyat Spanyol, orang Islam tinggal 50 ribu. Tidak ada jaminan 700 tahun dikuasai Khilafah Islamiyah. Tidak ada jaminan mereka akan tetap beriman sampai hari kiamat. Oleh karena itu anak-anakku harus tahu harga iman. Kalau ditanya, mahalkah iman? Dia jawab, mahal nggak? Mahal nggak? Mahal berapa harganya iman? Ada yang tahu? Ada, harus tahu karena ada ditulis di Quran. Harga iman ditulis di Quran. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu, mereka mati, wa hum kuffar, matinya kafir, nggak punya iman. Falan, maka dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sungguhnya orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, nggak punya iman, dari dulu sampai sekarang sampai kiamat tidak akan pernah Allah menerima tebusan dari diri mereka. Seandainya mereka menebus diri mereka dengan emas sebesar bola dunia. Ini bola dunia ini bulatnya 40.000 kilometer bulatnya ini.
dunia ini, bumi kita ini. Tapi isinya tanah, pasir, batu, dan emasnya sedikit, paling 1%. Seandainya seluruh dunia bumi ini, bulat ini emas semua, berapa triliun-triliun ton itu diserahkan oleh orang-orang kafir di hari kiamat. Ya Allah, kami mati nggak punya iman, kekal dalam neraka selama-lamanya. Supaya kami ada kesempatan masuk ke dalam surga, terimalah emas sebesar bumi ini, berilah kami setetes iman aja, sebesar zarrah aja, agar kami punya hak untuk masuk surga satu hari kelak. Allah pakai elan dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat. Allah nggak terima. Kan bodoh orang Islam murtad dari Islam. Gara-gara jatuh cinta dengan perempuan makan babi, tukar agama. Gara-gara diberi kebun sawit 2 hektar, murtad, tukar agama. Kan bodoh. Padahal dunia ini satu hari akan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, musnah tanpa bekas seluruh alam jagat raya. Tanpa bekas musnah. Gak ada harganya apa-apa. Tapi iman, orang yang beriman, walaupun dosanya sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit, mereka punya hak untuk berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Orang kafir tidak berhak ditimbang amal. Orang kafir masuk neraka tanpa diperiksa-periksa. Apanya yang diperiksa? Iman nggak punya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiring Allah orang kafir serombongan masuk neraka tanpa diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah mereka depan pintu neraka sudah terbuka lebar. Kalau orang beriman, dia punya hak berdiri di timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak pahalanya dari dosanya, orang beriman, dia masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ditimbang amal orang beriman, lebih banyak dosanya dari pahalanya. Apa boleh buat dia masuk neraka dulu? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masuk neraka yang berjalan-nyala, orang beriman, tapi nggak kekal. Satu hari akan dikeluarkan dari neraka. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Hadis Bukhari itu, akan dikeluarkan dari neraka orang yang beriman. Walau dosanya sebanyak buih di laut, tambah bintang di langit, ditambah pasir di pantai, tapi ada iman sebesar dzarrah kebaikannya, satu hari akan keluar juga dari neraka dan dimasukkan surga. Ketika orang beriman yang terakhir keluar dari neraka masuk ke surga, maka dikuncilah pintu neraka. Sekarang pintu neraka masih terbuka, nanti dikunci, makhluk kunci. Kenapa? Karena tinggal orang kafir, tidak akan ada harapan keluar dari neraka selama-lamanya. Itu hebatnya iman itu. Kalau kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa, kita masuk surga nggak diperiksa-periksa. Orang beriman yang tidak bertakwa diperiksa amalnya. Tapi kalau dia bertakwa nggak diperiksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah kirim orang bertakwa masuk surga, serombongan, nggak diperiksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah mereka depan pintu neraka, pintu surga, barulah pintu surga itu dibuka. Pintu surga masih dikunci. Pakai wa futihat abwabuha, maka dibukalah pintu surga setelah penduduk surga sampai depan pintu surga. Siapa membukanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftahul jannah biyadi, kata Nabi, kunci surga di tanganku. Aku yang buka, sebelum nabi-nabi lain masuk, aku duluan masuk, kata Nabi. Dan bersama Nabi ada 70.000 umat Nabi masuk surga. Orang yang bertakwa 70.000 rombongan pertama, 70.000 rombongan kedua, 70.000 rombongan ketiga, sampai semua orang bertakwa masuk surga. Baru ditegakkan timbangan amal. Kan hebat orang beriman itu.
Kenapa orang kafir nggak diperiksa masuk neraka? Karena memang neraka untuk orang kafir. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka. Ada artis Jakarta dia bilang dia nggak takut neraka. Dibikinnya neraka itu macam duduk di bawah pohon rambutan. Ngaku Islam, KTP-nya ada, berani masuk neraka. Kata Allah, takut kau dengan neraka. Takut, Allah yang suruh takut. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, memang dijanjikan surga neraka itu diciptakan memang khusus untuk orang kafir. Memang situ tempatnya dia. Maka dia mesti masuk situ, nggak usah diperiksa lagi. Memang di situ dia tercatat kafir-kafir itu. Paham? Bahan bakar neraka itu batu. Takut kita. Kalau kita belajar fisika, ada titik didih namanya. Air ini, dia dibakar, direbus, dia menyerap panas. Sampai 100 derajat, dia nggak kuat lagi menyerap. Dia berubah jadi uap. Nggak sanggup lagi dia menerima panas lebih dari 100. Kalau bahan bakar neraka itu air, panasnya cuma 100 derajat. Cuman pun 100 derajat kita sudah angus di situ. Seandainya bahan bakar neraka itu baja itu titik didihnya 2500 derajat Celcius. Artinya dia bisa menyerap panas sampai 2500 derajat Celcius. Habis itu dia nggak sanggup lagi, dia cair. Kalau bahan bakar neraka itu baja, panasnya 2500 derajat Celcius. Hancur kita di situ, tahu? Maka takutlah kamu ketol. Tapi bahan bakar neraka bukan baja. Bahan bakar neraka itu batu. Kalau kita punya batu, ambil batu sebesar gajah, bakarlah di bawahnya. 1000 dia masih tenang aja. 2000 panas dia masih sedot juga. 3000 derajat dia masih sedot. 10.000 dia masih sedot. Berapa panasnya neraka itu? Kalau bahan bakarnya batu. Makanya takutlah kamu dalam neraka itu, kata Allah, takut kamu dengan neraka itu. Siapa di neraka? Orang nggak beriman. Udah paham harga iman? Udah? Hei! Udah? Jangan murtad sampai mati. Siap? Begitu. Lebih baik mati kelaparan asal tetap beriman. 14 hari kita nggak makan, lapar, mati. Tapi kita mati dalam keadaan bertakwa. Malam pertama di dalam kubur lebih indah dari malam pengantin baru. Begitu, itu iman. Itu harga iman. Bagaimana harga orang beriman? Kata Nabi dalam hadis Muslim, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Menghina orang Islam dosa besar, membunuhnya dosa paling besar. Lebih berharga satu orang beriman dibanding seluruh alam jagat raya ini di sisi Allah. Alam jagat raya ini akan dikiamatkan oleh Allah. Musnah satu debu pun gak sisa. Tapi orang beriman, ya main-main. Kata Nabi dalam hadis Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada orang di bumi ini yang mulutnya mengucap Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak kiamat. Menghormati Allah orang beriman, padahal dia udah tidak tahu syariat Islam. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain ini menjelaskan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Nanti di hari dekat kiamat orang-orang beriman mati. Akhirnya tinggal satu orang beriman di padang Arafah. Ini dalam hadis Muslim juga. Padang Arafah waktu itu sudah hijau, pohon-pohonnya besar, rumputnya tebal, air mengalir jernih. Tinggal satu orang beriman di dunia ini. Di padang Arafah, yang lain kafir, seluruh dunia kafir. Dan dia juga nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu syariat Islam. Dia tahu cuman Allah aja. Kalau marah dia bilang ya Allah. Kalau sedih dia ya Allah. Kalau gembira dia ya Allah. Taunya itu aja. Kawan-kawannya kafir semua nanya, apa sih ya Allah itu? Allah itu apa sih? Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Dari mana kau tahu? Dari kakek nenekku lah. Bagaimana menyembahnya? Nggak tahu aku. Pokoknya yang aku tahu cuman Tuhan semesta alam itu namanya Allah. Sebegitu miskinnya ilmu orang ini.
Allah tidak kiamatkan dunia selagi orang ini masih hidup. Begitu harganya orang beriman di sisi Allah. Satu hari dia sedang menggembalakan kambingnya. Kemudian datang singa mengambil kambingnya. Dia berkelahi dengan singa itu. Ngelawan dia pakai tongkatnya. Luka-luka dia. Kemudian singa itu pergi dan dia mati hari itu. Hari itu dia mati. Hari itu Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala dan memusnahkan alam jagat raya ini. Sebegitu hebat nilai orang beriman di sisi Allah. Hari ini orang beriman dihina-hina, ulama dihina, kadrun gitu ya, kadal gurun. Coba ulama dihina, gara-gara masang foto aja tangkap, masuk penjara, mati di penjara. Giliran bencong dibela. Ya, Menteri Agama yang kemarin tuh nangis dia. Mereka itu adalah punya hak asasi manusia. Mereka harus dirangkul. Bencong kau rangkul. Aku nggak berani, aku kaulah. Bencong dirangkul. Sudah gila ini dunia. Ini dunia sudah gila. Giliran orang menjalankan agama dicaci maki. Kemarin mantan ketua Muhammadiyah, senior saya, Din Samsudin menikah. Umur 65 tahun beliau menikah. Diributi, wah udah tua kok kawin, udah tua kok nikah. Itu yang memaki-maki orang Islam juga. Kenapa rupanya kalau dia menikah? Kan syariat Islam itu, betul? An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa membenci sunnahku dicoret. Bukan umat Nabi itu, kata Nabi. Orang nikah kok dibenci? Ya tapi udah umur 65 kok nikah. Abdul Muthalib umur 80 nikah, tahu? Baca sejarah Rasulullah yang ditulis Profesor Haikal. Ketika kakek Nabi Abdul Muthalib yang mulia pergi ke Madinah menikahkan anak beliau Sayyid Abdullah bapak Nabi kepada Siti Aminah ibunda Nabi dari Bani Najjar binti Wahab, datang nikah. Waktu mau nikah itu ada seorang wanita duduk dekat Aminah. Biasa itu pendamping itu. Kalau pengantin kan ada pendampingnya. Kalau orang atau perapat bilang pandongan namanya. Maka ditanya sama Abdul Muthalib, perempuan ini, kamu siapa? Saya sepupunya Aminah, Hanah nama saya. Udah kawin? Belum. Mau kawin sama aku? Abdul Muthalib kan gagah perkasa orangnya. Kakek Nabi ini tinggi besar ganteng. Mau kata perempuan itu. Padahal umurnya udah 80 tahun. Nikahlah di situ. Sayyid Abdullah bapak Nabi dengan Abdul Muthalib kakek Nabi. Pulang sama-sama bawa istri. Sama-sama hamil, sama-sama melahirkan. Beda hari aja. Abdul Muthalib punya anak Sayyidina Hamzah, Nabi punya Sayyid Abdullah punya anak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disusukan oleh wanita yang sama. Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Beberapa hari kemudian datang wanita dari pegunungan Bani Sa'ad, istri Abu Zaid, namanya Halimah Sa'diyah. Ibunda ini mengambil Nabi, disusukan di pegunungan Bani Sa'ad dan dipelihara di sana 6 tahun. Jadi Nabi sempat satu susuan dengan pamannya Sayyidina Hamzah seumur. Dan belakangan masuk Islam dan jadi pejuang Islam. Nggak ada orang mengejek-ngejek. Rasulullah sendiri nikah umur 63. Pada haji terakhir, haji wada, 83 hari sebelum Nabi wafat, Nabi nikah. Istri dibawa pulang 6 km dari kota Madinah wafat. Situ dikubur. Sampai sekarang masih ada kuburannya. 6 km dari kota Mekah menuju Madinah, ada kuburan sebelah pinggir jalan sebelah kiri. Kuburan istri Rasulullah SAW. Dinikahi umur 63 Nabi waktu itu. Maharnya 1 rantang korma. Jadi nggak ada orang menghina Nabi. Hari ini kita diterusak di otak nih. Orang nikah diributi. Dan kita ikut-ikut pula tuh pakai medsos. Sudah tua kok kawin. Tua kawin kenapa rupanya? Siapa yang ngurus dia kalau dia nggak kawin? Coba. Agim cerai, diributi. Ulama kok cerai. Kalaupun istrinya nggak baik kan harus dibina. Cerai itu syariat Islam itu, betul? Atau laku marotai. Itu nikah 2 kali kata Allah dalam Quran.
Dan itu halal. Abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal yang Allah tidak suka, Allah benci. Cerai. Cerai itu dibenci Allah, ya tapi halal. Daripada haram. Daripada bertahan di rumah tangga haram. Ada yang tersakiti salah satu, biarlah dia memilih cerai. Supaya pasangannya bisa cari suami yang lain. Yang lebih baik misalnya. Nabi Ismail cerai. Datang Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail lagi berburu. Ini perempuan gak kenal kalau itu mertua. Ganteng lah, Nabi Ibrahim kan ganteng. Mana ada Nabi merongos. Kalau presiden merongos boleh, Nabi gak boleh merongos. Nabi itu mukhtar. Maka dilihat perempuan ini buka pintu. Ditanya sama Nabi Ibrahim, suamimu mana? Oh, suami saya sedang berburu. Masuklah, kata perempuan itu. Diam Nabi Ibrahim. Satu salah perempuan itu. Menyuruh laki-laki yang tidak dikenalnya untuk masuk padahal suaminya sedang tidak ada di rumah. Satu salah. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa kabar kamu hidup dengan suamimu ini Ismail? Waduh, namanya pemburu, kadang makan, kadang enggak. Susah lah pokoknya, enggak beres lah laki ini. Langsung Nabi Ibrahim bilang, ini saya pesan sama suamimu kalau pulang, kosen pintu ini diganti aja, ini enggak bagus nih kosen pintunya. Maka pulang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Perempuan ini bilang, tadi ada orang laki-laki kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kata Nabi Ismail, itu bapak aku itu. Dalam hatinya. Apa pesannya? Pesannya ini, kosen jendela diganti, apa pintu ini diganti, nggak bagus. Oh ya kalau begitu bungkus bajumu. Kupulangkan kau ke rumah bapakmu. Itu yang datang itu bapakku, Nabi Ibrahim. Dia suruh ganti nih kosen pintu. Berarti kau bukan perempuan yang baik untuk jadi istri. Diceraikan. Berani mencela Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menceraikan istrinya. Itu kan syariat Islam itu, cerai itu. Betul? Kenapa dicaci? Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah menceraikan istrinya. Di dalam kitab Kifatul Akhir aja ditulis. Rasulullah menikahi Siti Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu, kemudian menceraikannya, kemudian merujukinya. Jadi nikah, talak, rujuk itu syariat Islam. Betul? Kenapa dicaci? Ini PKI nggak berhenti, dia terus saja menghina Islam. Giliran berzina dibiarin, artis berzina nggak ada yang mencaci. Hari ini nak, kalian kalau nggak hati-hati nak, nanti kalian termasuk orang yang menghina agama kalian sendiri. Cerdas kalian jadi orang. Kalau agama kita dihina, jangan kita terima. Meskipun hati kita tak terima, kalau itu syariat Islam, kita harus tunduk dengan agama. Betul? Hatimu, pikiran, perasaanmu harus tunduk dengan agama ini. Innani minal muslimin. Aku tunduk dengan aturan Allah. Patuh dengan aturan Allah. Walaupun hatiku menjerit. Nggak apa-apa, hati kita terluka untuk mematuhi ajaran Allah. Siapa mengorbankan keinginannya di dunia demi keinginan Allah, di akhirat semua kemauan dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mengorbankan kemauan Allah demi nafsunya di dunia, di akhirat semua mau dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup mujahadah. Betul? Mujahadah susah payah. Tapi susah payahnya di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, tunduk patuh dengan aturan Allah. Lanahdiyannahum subulana. Pasti. Dua pastinya situ. La-nya pasti, en-nya pasti. La pasti, nah diyannahum. Kami akan menunjuki kepada mereka dengan pasti jalan-jalan kami. Dua kali pasti. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersumpah, sesungguhnya Allah pasti, pakai la lagi, taukid, bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jangan tinggalkan agama ini. Siap. Hiduplah dengan agama, matilah dengan cara agama. Sudah mati, bawa agama ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Islam ini mengatur kehidupan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul yaitu Nabi Muhammad bil huda, membawa petunjuk hidup.
Cara makan, cara minum, cara tidur, cara nikah, cara cerai, cara rujuk, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara umroh, cara mati. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang hampir mati, ini dikias. Sebetulnya mauta artinya sudah mati, tapi dikias hampir mati. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mengapa mentalkinkan orang yang sudah mati ba'da dafnihi, setelah dikubur. Karena laqinu mautakum la ilaha illallah itu talkinkan orang yang sudah mati gitu. Arti aslinya cuman dikias hampir mati. Bisikkan di kupingnya sebelah kanan orang yang hampir mati itu la ilaha illallah. Akal nggak nerima, akal nggak nerima. Kata dokter, Pak, apa? Istri Bapak sudah koma, Pak. Koma itu apa, Pak dokter? Koma itu hampir titik. Koma itu hampir titik. Jadi maksud dokter, istri Bapak sudah mau mati, sudah koma nih, lihat. Nah, saya senter matanya, udah nggak bergerak lagi bola matanya, nah, lihat. Nah, udah nggak respon. Nih istri Bapak sebentar lagi mati. Udah nggak mendengar katanya, udah nggak melihat nih, lihat nih. Udah nggak merasa nih, dicubit-cubit nggak merasa. Si bapak mendekatkan kupingnya ke mulutnya, ke kuping istrinya sebelah kanan. Bapak ini membisikkan di kuping istrinya, la ilaha illallah. Istrinya dibisiknya lagi, la ilaha illallah. Kata dokternya, nggak usah Pak, percuma Pak. Istri Bapak udah nggak mendengar, istri Bapak udah koma. Kata bapak ini, Pak dokter Islam, Islam, PKI ya? Hah? PKI? Kok PKI? Bapak dokter bilang percuma, ditalkinkan. Iya, kata Rasulullah disuruh talkinkan, hadis Bukhari. Ayo, hebat Pak dokter rupanya dari Rasulullah. Kita talkinkan. Akal kita bilang, nggak mungkin, orang udah mau mati udah nggak dengar. Tapi Quran mengatakan, orang yang mau mati itu mendengar dan melihat, bahkan lebih tajam dari pendengaran dan penglihatan orang hidup. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sudah sampai di leher, hampir mati sakaratul maut, kamu saat itu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kalau dia ahli surga, dia udah lihat surga. Kalau dia ahli neraka, dia sudah lihat neraka. Tidak lama kemudian datanglah malaikat maut. Dia nampak malaikat maut. Nampak. Anak-anaknya di samping tempat tidurnya nggak nampak apa-apa. Kita yang sehat nggak nampak apa-apa. Tapi orang mau mati lihat malaikat dia. Kata malaikat, ayo kita pulang. Kemana? Ke situlah. Itu istana, itu istanamu. Kita mau ke situ. Apa nggak senyum dia mati? Dicabut nyawanya. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajib. Gampang keluar roh orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Senyum dia. Mati menghadap Allah. Karena dia lihat surga. Sebaliknya orang-orang durhaka, dia udah lihat neraka. Ayo berangkat, kata malaikat maut. Kemana? Ke situ. Ke neraka. Nggak mau. Ditinju wajahnya. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wajahnya ditinju, punggungnya ditinju. Muncrat darah dari kupingnya, dari hidungnya, dari mulutnya, dari matanya. Dicabut nyawanya dengan sekuat-kuatnya, matilah dia dengan su'ul khotimah. Terbelalak mati tengah. Paham? Ini Quran yang bilang, hadis yang bilang, dokter bilang nggak mendengar. Quran hadis bilang sangat mendengar. Percaya dokter atau percaya Rasul? Orang sudah mati lihat malaikat mungkar nakir. Lihat nggak? Di kubur dia lihat nggak malaikat mungkar nakir? Dia dengar nggak pertanyaan man rabbuka itu? Yang ngubur dengar nggak? Lagi kalau begitu mana lebih hebat? Pendengaran orang hidup atau pendengaran orang mati? Mana penglihatan lebih hebat? Penglihatan orang hidup atau orang mati? Quran bilang begitu. Fabasarukal yauma hadid. Pada hari ini penglihatanmu lebih tajam dari mata pedang. Ini agama. Hari ini kita nggak percaya dengan agama, kita percaya dengan ilmu-ilmu kafir-kafir. Kamu sekolah di sini,
supaya pikiran kamu ini yakin dengan agama 100%. Siap? Hidup dengan cara agama, mati dengan cara agama. Siap? Setelah mati pun cara agama. Islam ini mengatur hidup, mengatur mati, dan mengatur setelah mati. Gak ada agama sesempurna ini. Kata Nabi, mandikan mayat. Ada 4 fardu kifayah untuk mayat. Pertama, dimandikan dengan air mutlak, suci lagi mensucikan. Jangan ditukar sok-sok kamu. Saudara-saudara, berhubung saya kepala direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Bukan pakai otak hidup ini. Hidup ini pakai agama, betul? Wajib dikapankan. Tidak boleh pakai jas. Nggak boleh pakai belangkon. Harus pakai kapan, betul? Sunat warna putih. Tidak wajib warna putih. Sunat. Pakailah baju putih. Putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih. Putih kesukaan Allah. Itu hadis Tirmidzi. Hasan Sahih itu. Sunat pakai kain kapan warna putih. Wajib dikapankan. Tapi mana? Boleh pakai selain putih? Boleh. Kain kapan kotak-kotak? Boleh. Cuman berani nggak? Aku nggak berani aku. Oh, malaikat lihatnya jijiknya bukan main. Kotak-kotak kayak mupuk. Belum ditanya, udah dipukulnya aku rasa. Berani aku. Walaupun sunat, tidak wajib sunat, tapi nggak berani kita meninggalkannya. Betul? Karena kemuliaan dalam sunnah. Walaupun sunat, hukumnya yang sunnahnya itu sunat. Ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang memang mengkapankan itu sunnah, tapi wajib. Warna putih sunnah, tapi sunat. Ada hukumnya sunat, ada hukumnya wajib. Walaupun warnanya putih itu sunat, nggak berani warna lain. Kalau saya pakai baju putih, 24 jam Allah mahabbah dengan saya, cinta dengan saya. Sebab putih kesukaan Allah. Kalau saya dikubur pakai kain kapan putih, sampai hari kiamat Allah memberikan kasih sayangnya kepada saya. Kenapa? Karena putih kesukaan Allah. Maka baju saya putih, mana ada baju lain. 7 baju saya putih semua. Saya berharap 24 jam Allah mahabbah dengan saya. Sedang tidur, sedang buang air besar saya, sedang sholat saya putih aja. Saya mau wasilah, jalan Allah cinta dengan warna putih itu. Gak boleh rupanya baju merah. Boleh. Tapi yang suka cuma PDIP. Apa untungnya ya gak? Aku, seluruh orang PDIP cinta pun sama aku rugi kurasa. Gak ada untungnya. Tapi satu, Allah aja cinta, seluruh dunia benci, tak ada apa-apa. Untung, betul gak? Nah, itu pemikiran agama itu. Kemudian wajib mayat itu disolatkan. Solatnya cara Nabi, 4 takbir aja, nggak pakai ruku. Kemarin korban COVID pakai ruku nyolatkannya. Nggak usah kau main-main dengan agama ini. Pakai ruku nyolatkan jenazah. Jangan-jangan ditanya, kau pakai ruku Pak? Ku tengok dosanya besar kali. Kalau nggak pakai ruku nggak tembus kurasa doa. Waduh, jangan pakai akalmu, agama ini pakai sunnah Rasulullah Sallallahu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Petunjuknya Nabi yang antar. Dan wajib dikuburkan menghadap kiblat mereng ke kanan. Betul? Jangan ditukar. Saudara-saudara, berhubung tanah kuburan di Rengat ini sudah penuh. Maka supaya menghemat tanah, mulai besok yang mati di Rengat akan dikuburkan berdiri menghadap kiblat. Agama ini pakai aturan Allah dan Rasulnya, betul? Bukan pakai aturan kita. Wadinil haq, dan Nabi mengantar agama yang paling betul. Liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar agama ini dipertunjukkan kepada agama lain-lainnya bahwa agama Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak ada urusan. Hiduplah cara Islam, matilah cara Islam. Siap?
Berpakaian cara Islam, tidur cara Islam, berdagang cara Islam. Pilih pemimpin cara Islam, pilih wakil rakyat cara Islam, pilih orang-orang soleh. Jangan asal-asal. Pilih pemimpin, kasih 100.000, belok. Kan menghina 100.000. 100.000 5 tahun, setahun 20.000. Bagi 365 hari, tusuk gigi pun tak cukup dibeli. Alangkah bodohnya orang Islam hari ini. Itu aja pesan saya. Kita pun sudah lapar, ya enggak? Ngaji sungguh-sungguh nakku ya. Kalian harus gantikan kami kalau kami sudah mati. Istiqomah dengan agama, percayalah nak. Agama ini memuliakan kita dunia akhirat. Walaupun orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir benci kalau kita menjalankan agama, jauh di sudut hatinya gentar. Benci di mulutnya aja, dalam hatinya sebenarnya nuraninya gentar. Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno. Insinyur Soekarno jadi presiden memenjarakan tokoh-tokoh Islam. Buya Muhammad Nasir dipenjara, Buya Hamka dipenjara, Buya Muhammad Sa'ad dipenjara, ulama-ulama Masumi dipenjara, Muhammad Rum dipenjara, Sultan Sarir dipenjara. Luar biasa. Buya Hamka sempat minum kencing di penjara. Tidak dikasih minum kencing, terpaksa. Tapi begitu Buya Hamka keluar dari penjara, Bung Karno gantian ditahan rumah. Gantian dia yang dipenjara rumah. Ketika hampir wafat, dia menulis surat diantar oleh ajudannya kepada Buya Hamka. Ajudan datang jumpa Buya Hamka. Buya, saya ajudan Bung Karno. Berkaca-kaca mata Buya Hamka. Apa kabar Bung? Sudah lama tidak jumpa. Beliau baru menghembuskan napas terakhir, wafat. Ini surat wasiat, dibaca. Sudilah kiranya Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah bagi jenazah saya. Kata Buya Hamka, iya, saya akan menyolatkan jenazahnya. Tengok mulianya hati ulama. Kalau kita mungkin, apa kau bilang? Nyolatkan jenazahnya. Di penjaranya aku pula nyolatkan dia. Enggak, Buya Hamka menyolatkannya. Beberapa orang telepon Buya Hamka, Buya, jangan sembayangkan dia. Dia orang munafik. Kata Buya Hamka, aku tidak tahu. Yang aku tahu dia Islam, dia naik haji, dia sholat. Dia bayar zakat, dia puasa. Aku sholatkan sangka baik aku pada Allah. Buya Hamka menyolatkan jenazah Bung Karno. Kenapa Bung Karno nggak minta disolatkan oleh ulama-ulama yang dekat dengan dia? Kan dia bikin 3 itu, nasionalis, agama, komunis. Nasakom. Nasionalisnya Partai Bung Karno PNI. Agamanya NU, Nahdlatul Ulama. Komnya komunis, DNID. 3 Nasakom. Berapa banyak ulama NU kawannya. Kenapa diminta dia solatkan Buya Hamka yang pernah dipenjaranya? Karena nurani tidak pernah dusta. Hati nurani tidak pernah dusta. Biarlah orang benci sama kita di lahiriahnya. Sebetulnya kalau kita betul istiqomah dengan agama ini, nun jauh di sudut hatinya. Dia gentar dengan kebenaran. Sebab ada iman di dadanya. Walaupun kecil, iman itu tidak pernah dusta. Siap insya Allah ya? Siap? Takbir! Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut. Tapi maaf dan ampunanmu lebih luas dari seluruh dosa yang pernah kami buat. Hidupkan kami dalam iman ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman. Kumpulkan kami di hari kiamat bersama orang-orang beriman. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami. Susah payah ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari dalam perutnya ya Allah. Dalam keadaan menderita di atas penderitaan. Dilahirkannya kami menyambung nyawa antara hidup dan mati ya Allah. Dibesarkannya kami dengan susah payah. Kering air susunya kami minum ya Allah. Kadang-kadang tidak tidur malam ibu kami menunggui kami waktu sakit. Pengorbanan demi pengorbanan diberikannya untuk kami.
Udah besar banyak kata-kata kasar terlontar dari mulut kami kepada ibu kami. Ampunkanlah dosa kami pada ibu kami, ya Allah. Muliakanlah ibu kami. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, susah payah bapak kami mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Membanting tulang, beras keringat, berhujan di siang hari, berembun di malam hari. Untuk kami. Sudah besar banyak kami bohongi bapak kami, ya Allah. Kadang-kadang marah hati kami kepada bapak kami. Ampunkanlah dosa kami pada bapak kami. Dan muliakanlah bapak kami. Ampunkan dosanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan pada kami untuk berbakti kepada ibu bapak kami. Menyenangkan hati mereka, ya Allah. Mengantarkan mereka naik haji ke Mekah. Memberikan rumah untuk mereka agar mereka bisa beribadah nyaman di dalamnya, ya. Berikan rezeki yang luas, yang halal pada kami agar kami berbakti pada ibu bapak kami. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang membanggakan bapak ibu kami di dunia, yang mendoakan mereka ketika mereka berada di alam barzakh, yang berdiri di hari kiamat membela mereka di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh dan soleha, yang akan menuntun tangan bapak kami dan ibu kami masuk ke surga-Mu, ya Allah. Jangan jadikan kami anak durhaka yang memalukan, memberi malu pada bapak ibu kami, mencoreng arang ke kening mereka, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang membanggakan mereka di dunia, ya Arhamar Rahimin. Tundukkanlah nafsu dan jiwa kami kepada agama-Mu, ya Allah. Muliakan kami dengan Islam, wafatkan kami dengan Islam, masukkan kami ke surga-Mu dengan Islam kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah orang yang membantu agama, muliakanlah orang yang memuliakan agama, beri petunjuk orang yang menghina agama, lembutkan hati pemimpin-pemimpin kami, istiqomahkan ulama-ulama kami, ya Allah. Janganlah ulama kami tertipu dengan kesenangan dunia sehingga mereka mengorbankan agama ini, ya Allah, membuat kami tersesat mengikuti mereka, ya Allah. Taqabbal minna du'aana, ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.